Ini dia Halo Solar Ultra, smartwatch GPS dengan layar yang besar 1,58 inch, 60 Hz. Always on display-nya ini bisa mengikuti tampilan watch face. Baterainya besar dan garansinya ini 1 tahun. Harganya di bawah 1 juta. Untuk kelengkapan di dalam kemasan kita lihat, di sini ada user manual, kartu garansi, dan tempered glass. Pastinya ada kabel charger magnet 2 pin. Pertama kali saya lihat ini untuk desainnya keren banget, sporty. Mungkin buat yang berlengan kecil seperti saya ini, smartwatch ini terbilang bulky ya atau besar. Kalau diperhatikan untuk logo Halo di sini terdapat 3 bagian, di pinggir sebelah kiri, kemudian di strap, dan terakhir ada di bagian crown buttonnya. Walaupun diameternya ini terbilang besar, kalau saya timbang ini bobotnya terbilang ringan. Dia ada di 55,2 gram aja, nggak nyampe 60 gram dengan keseluruhan strapnya. Untuk ketebalan pinggir case-nya 13 mm lebih, dan di bagian tengah sensor heart rate-nya ada di 14 mm lebih, hampir 15 mm. Bagian diameter lebar case-nya ini ada di 48 mm lebih. Kemudian lock to lock-nya 55 mm lebih. Ini mantep ya, gedenya, gede banget ini. Lebar strapnya seperti biasa 22 mm. Di bagian display ini mantep banget sih menurut saya ya. Displaynya terbilang besar ukurannya, resolusinya juga besar, memakai 60 Hz touchscreen-nya. Benar-benar smooth, ringan, sensitivitasnya. Ketika di outdoor saya tes di sunlight ya, ini masih bisa terlihat dengan jelas. Kalau saya perhatikan di deskripsi produk tertulis 1000 nits. Untuk di indoor saya pakai ini levelnya paling redup ya, paling redup banget. Kalau di menu shortcut kita lihat slide ke kiri bisa menampilkan mode pintas ke always on display. Di metode aktivitas kita bisa aktifkan sepanjang hari maupun terjadwal. Saya pakai yang sepanjang hari aja. Di setting tampilan AOD kita bisa pilih mobile ataupun acak. Acak ini adalah pilihan AOD bawaan dari smartwatch-nya. Ketika AOD-nya aktif, saya coba tap to wake, dia tidak bisa. Jadi hanya bisanya ini di raise to wake. Baterainya sendiri kalau AOD-nya aktif, saya on-in, satu harian turun 32%. Sedangkan AOD-nya saya off-in, ini turunnya cuma 16% aja satu harian. Untuk daya tahan baterainya terbilang irit sih menurut saya, karena semua sensornya ini berjalan di background belakang ya. Dan juga didukung kapasitas baterai yang terbilang besar, 450 mAh. Untuk screen time off, saya lihat bisa sampai 1 menitan atau 60 detik. Tampilan tema atau view UI tersedia 3 pilihan aja. Saya coba double klik dari crown buttonnya di menu utamanya. Untuk mengganti tema tidak bisa, jadi dia melalui setting aja ya. Untuk aplikasi masih sama memakai Halo Fun yang bisa terhubung ke aplikasi pihak ketiga seperti Strava dan Google Health. Untuk watch face yang tersedia dari aplikasi Halo Fun ini terbilang banyak sekali, semuanya gratis. Dan saya coba install beberapa watch face pilihan, lebih dari 3 ke smartwatch masih bisa. Tampilan di data tidur Halo Fun terlihat cukup detail, dan kalau saya slide kiri ke kanan atau kanan ke kiri ini bisa ya, mirip seperti di brand sebelah. Kita lihat di fitur-fiturnya seperti heart rate, saya tes dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Untuk fitur kesehatan lain seperti SpO2, saya tes ini tidak berjalan dinamis ya, muncul dan berhenti begitu aja. Tetapi dia bisa berjalan di background belakang selama kita pakai. Fitur stress level juga ini sama seperti SpO2, tidak berjalan dinamis, muncul dan berhenti. Fitur Bluetooth call saya tes menggunakan smartphone dari Android. WhatsApp call ini bisa ya, mengangkat telepon langsung dari smartwatch Halo Solar Ultra ini. Kemudian di bagian notifikasi chat dari WA masuk, ini tampilannya seperti ini, bisa membaca banyak karakter. Walaupun memang tidak full karakter ya, terpotong, tapi udah lumayan cukup banyak. Dan juga kalau saya perhatikan di bagian atas untuk nama pengirim terpisah, ini keren sih menurut saya. Untuk masuk ke mode pintas olahraga, cukup klik di bagian press button paling bawah ini. Fitur olahraganya terbilang banyak, tersedia 170 pilihan, dan pastinya sudah built-in GPS. Ketika saya tes untuk GPS-nya ini di outdoor, terbilang nggak terlalu cepat, juga nggak terlalu lambat. Lock GPS-nya. Ketika sudah masuk di menu bonda olahraga, tampilannya seperti ini. Kalau saya slide ke kiri bisa menampilkan Bluetooth Music, dan yang saya cari tidak ada itu di root back. Mode root back ini tidak ada ya. Lalu di mode running saya cari tes setting interval, saya lihat tidak ada ya. Fitur PAI ini tersedia di smartwatch ini. Kemudian VO2 Max juga ada. Fitur lainnya seperti cuaca atau kewanitaan ini ada ya, untuk kesehatan wanita. Podomoro timer tersedia. Kalender, kita lihat tampilannya ini begini amat ya, kecil gitu guys tampilannya, cuma yang besar di bagian tahun dan bulan. Untuk suara AI ini harus terhubung ke aplikasi ya, melalui Bluetooth dulu. Fitur lainnya seperti jam dunia, rekam suara nih tersedia, mantap. Buat yang suka mencatat tanpa melalui note,
ini bisa banget melalui perekam suara ini. Jadi tinggal ngomong aja. Timer waktu penghitung mundur ada, stopwatch, dan fitur outdoornya terbilang lengkap. Ada barometer, altimeter, dan kompas. Untuk kompas sendiri harus dikalibrasi dengan menggoyangkannya seperti angka 8. Tampilannya ini full display dan smooth banget. Terlihat mantap. Obor ini adalah center ya, bahasanya nih bahasa halus bener. Kalkulator juga tersedia. Fitur yang namanya album ini untuk penyimpanan foto pastinya, dan dia memiliki memori tetapi bukan memori dari smartwatch melainkan dari aplikasinya yang bisa menyimpan foto. Untuk remote kameranya sendiri ini terbilang oke dan mantap. Ketika saya tap, dia langsung mengambil gambar tanpa timer lagi. Tapi kalau saya perhatikan lampu flashnya di smartphone menyala. Untuk games tersedia di smartwatch ini tersedia 4 pilihan games. Untuk di dalam setting kita lihat pelatihan otomatis kita bisa aktifkan di sini ya untuk mode workout. Untuk harganya sendiri saat video ini tayang ada di 896 ribuan, dan harga ini sewaktu-waktu bisa berubah ya. Tersedia 3 pilihan, yang punya saya ini warna hitam. Dan satu hal udah pasti, dia bergaransi 12 bulan di Indonesia. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dari smartwatch Hello Solar Ultra ini, pertama, smartwatch ini belum ada auto brightness, jadi kita harus melakukan setting brightnessnya dengan custom. Lalu di menu shortcut tidak bisa diedit atau di custom. Untuk round button ini tidak ada haptic feedbacknya ketika diputar untuk memilih atau scroll menu ya. Di menu olahraga juga saya perhatikan tidak ada root back. Terakhir, untuk smartwatch ini terbilang besar dan tebal ya. Buat kamu yang berlengan kecil seperti saya, lingkar 16 cm, pergelangannya akan terlihat lebih besar ketika dipakai. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan nyobain Hello Solar Ultra selama 1 minggu. Thank you for watching, saya Freddy, and bye.